Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Adapun pelajaran pada hari ini adalah tentang hadis, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan pada ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Baik anak-anakku sekalian, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah menganalisa kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah menganalisa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi kita hanya fokus pada persoalan hadis saja. Nah, tujuan pembelajaran yang menjadi tujuan kita pada hari ini adalah melalui model pembelajaran market plus activity plus bantuan mind map, peserta didik diharapkan dapat menganalisa kedudukan hadis sesuai dengan dalil nakli dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, yang pengertian hadis. Apa itu hadis? Nah, secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau tidak lama. Namun secara istilah, hadis dipahami sebagai segala tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan qauliyah, perbuatan fi'liyah, atau ketetapan disebut dengan takririyah. Nah, bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Bagaimana kedudukan hadis? Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sebuah riwayat hadis yang menceritakan tentang Mu'az bin Jabal akan diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Nah, sebelum diutus terjadilah dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Mu'az. Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, apa yang akan engkau lakukan apabila nantinya kamu menemukan suatu masalah, sedangkan masalah itu harus kamu segera memutuskannya?" Mu'az menjawab, "Ya Rasulullah, kalau saya menemukan masalah, maka yang akan saya lakukan adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW bertanya kembali, "Bagaimana kemudian apabila masalah yang engkau ketemui tersebut tidak ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian Mu'az bin Jabal menjawab, "Apabila tidak terdapat di dalam firman Allah, maka saya akan merujuk kepada sunnahmu, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana kemudian ketika masalah yang kamu hadapi tidak terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada sunnahku?" Maka kemudian Mu'az bin Jabal menjawab bahwa apabila tidak terdapat dalam Al-Quran atau firman Allah, tidak terdapat dalam hadis atau sunnahmu,
maka aku akan memutuskan perkara tersebut dengan berpikir keras, bersungguh-sungguh untuk menetapkan sebuah hukum untuk memecahkan masalah tersebut. Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam menempati sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini tergambar di dalam hadis tersebut, bagaimana kemudian ketika Mu'az menemukan masalah merujuk kepada firman Allah. Bila tidak ada firman Allah, maka kemudian kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ulangi kembali bahwa hadis itu berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian fungsi hadis. Nah, apa fungsi hadis? Fungsi hadis itu yang pertama adalah memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran. Nah, hukum-hukum yang terdapat di Al-Quran itu akan diperkuat lagi, oleh hadis-hadis yang ada. Jadi hadis-hadis itu memperkuat. Yang kedua, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, di sini artinya hadis itu berfungsi untuk lebih memperinci kembali dari Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya dalam sholat, di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, Al-Quran hanya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Maka kemudian bagaimana tata cara sholat itu bisa dilihat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum baru atau aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim sudah lama diturunkan dan dibukukan. Nah, sudah begitu sangat lama sekali. Artinya bahwa setelah itu banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul. Maka ada kemungkinan beberapa permasalahan yang muncul itu tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran. Maka kemudian fungsi hadis adalah bagaimana kemudian apabila ditemukan hadis yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka hadislah berfungsi di sini sebagai menetapkan hukum yang baru. Nah, inilah 3 fungsi dari fungsi hadis tersebut. Kemudian hadis itu bermacam-macam hadis. Nah, dilihat dari segi perawinya, hadis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Biasanya 3 atau lebih, sehingga dimungkinkan bahwa hadis ini bukanlah hadis kebohongan. Nah, hadis sangat mutawatir. Kemudian yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis masyhur ini derajatnya di bawah hadis mutawatir. Kemudian yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi. Nah, seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hadis ahad. Jadi 3 macam hadis ditinjau, dilihat dari segi perawinya. Demikian video sumber belajar ini kami buat, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.